Tiga ini yang prioritas adalah kekerabatan karena rahim. Karena itulah disebut banyak sekali hadis-hadis tentang silatur rahim, menyambung rahim. Nah, apa itu rahim? Rahim adalah rahim wanita seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa rahim-rahim kita? Saudara-saudara kerabat-kerabat kita rahim, yaitu kerabat-kerabat kita karena rahim adalah orang-orang yang bertemu dengan kita pada rahim yang sama. Yaitu kita dan dia bersumber pada rahim yang sama, entah satu ibu, ibunya rahimnya ibu, atau rahimnya nenek dari ibu, atau rahimnya nenek dari ayah. Kalau ditelusuri kita akan kembali kepada rahim yang sama. Itu namanya kekerabatan satu rahim. Tentunya kalau kita mau telusuri, maka kerabat baik dari ayah maupun dari ibu, dari nenek ayah, nenek ibu, tentu kalau semakin buyut semakin apa? Semakin banyak. Semuanya disyariatkan untuk disambung. Seperti kalau kita lihat seperti di kabilah-kabilah Arab, nah itu satu rahim semuanya itu. Ya. Atau seperti marga-marga di tanah air, marga ini, marga anu, itu semua satu apa? Satu rahim. Tentu dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tetapi apakah kita mampu berbuat baik semua kepada mereka? Tentu sulit. Ada di sana rahim ring satu yang hendaknya kita perhatikan. Saya saja pernah didatangkan buku nasab saya, ya. Kembali kepada kakek buyut, ya. Jadi saya bin bapak saya, bin kakek saya, bin kakek buyut. Itu saja sudah tebal, ditelusuri banyak sekali, ya. Bahkan sebagian belum dimasukkan nama-namanya. Jadi ternyata keluarga besar. Karena kakek buyut saya dulu, dia menikah 2 kali. Artinya dia poligami, ya. Jadi saya produk poligami. Jadi dia menikah 2 kali. Dan ternyata kakek saya saya lupa istri pertama, istri kedua, saya lupa. Pokoknya nikah 2 kali. Terus kakek saya juga ternyata nikah 2 kali. Dan bapak saya dari istri yang kedua. Bapak saya dari istri yang kedua. Bapak saya juga nikah 2 kali, bukan nikah poligami. Kalau kakek saya poligami, kakek buyut poligami. Tapi bapak saya nikah 2 kali. Nikah sama ibu saya, kemudian putus, kemudian nikah sama wanita lain. Ini dalil bahwasanya poligami bukan keturunan. Yang keturunan itu penyakit gula. Itu saja, ya. Kemudian saya, ya. Itu saja ketika dibuka buku nasab, padahal cuma kakek buyut sudah banyak sekali. Apakah kita wajib menyambung semuanya? Tentu kita tidak mampu. Bagaimana kalau kembali kakek ke-7, kakek ke-8? Ya, tentu sangat banyak. Nah, kalau gitu yang wajib yang paling utama untuk kita sambung yang mana, Ustaz? Adalah rahim pada ring 1. Ring 1 siapa? Perhatikan nih, ring 1 ayah dan ibu, paham? Ayah dan ibu. Terus kakek dan nenek dari ayah dan ibu. Jadi kakek dan nenek, kalau dari atas kita urut dari atas, kakek dan nenek dari ayah dan ibu. Kemudian ayah dan ibu. Kemudian tante dan om, paman dan bibi dari ayah maupun dari ibu. Yaitu saudara dan saudari ayah dan saudara dan saudari apa? Ibu. Ini ring 1. Kemudian setelah itu kita juga punya saudara-saudara kita, baik kandung maupun saudara seayah maupun saudara seibu, ya. Karena bisa jadi kita punya saudara, ternyata kita satu ibu dengan dia, bapak kita berbeda, berarti saudara seibu. Atau sebaliknya, kita dan dia bapaknya sama tapi ibunya berbeda, berarti saudara seayah. Atau kandung, ayah dan ibunya sama dengan kita, berarti saudara kandung. Ini semua wajib kita sambung silaturahmi. Kemudian di bawahnya yaitu anak kita tentunya. Anak kita yang merupakan darah daging kita, ya. Kemudian sepupu anak-anak, maksudnya ponakan-ponakan. Ponakan-ponakan kita yaitu anak dari saudara dan saudari kita. Kemudian cucu-cucu kita. Nah, ini ring 1, paham? Ring 1 dari mana? Ring 1 itu adalah rahim kita yang sekaligus mahram kita jika seandainya kita berbeda jenis kelamin, ya. Kalau saya laki-laki, dia perempuan, kita enggak boleh nikah. Itu namanya rahim ring 1. Contoh, bibi. Boleh enggak kita menikah bibi? Enggak boleh. Bolehkah kita menikah dengan ponakan? Tidak boleh. Bolehkah kita menikah dengan saudara seibu? Tentu tidak boleh. Maka ini ring 1. Ya, ini mahram yang paling utama untuk kita baikin. Setelah itu ada ring 2. Ring 2 contohnya sepupu.
Sepupu bukan mahram, boleh dinikahi. Ini ring 2 dan kemudian seterusnya dan seterusnya. Maka semakin dekat, ini yang paling dekat, yang paling utama untuk kita sambung. Yang selainnya ya semampu kita. Kalau disambung alhamdulillah dapat pahala, tapi tidak ditekankan seperti ring 1. Maka pastikan dalam hidup ini bahwasanya kita tidak ada masalah dengan mereka. Ring 1 ini, Pak. Ada masalah sama tante enggak? Ada masalah sama om enggak? Ada masalah sama kakak, sama adik, sama ibu, sama ponakan, sama anak. Kalau ada masalah berarti kita khawatir termasuk pemutus silaturahmi. Baik. Apa itu menyambung silaturahmi? Menyambung silaturahmi adalah memberikan kebaikan kepada yang kita sambung tersebut. Kebaikan umum. Dengan perkataan, dengan harta, dengan bantuan tenaga, dengan bantuan pikiran, dengan telepon. Semua kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka disebut menyambung silaturahmi. Adapun memutuskan silaturahmi itu memutuskan kebaikan bagi mereka. Bikin masalah dengan mereka, ribut dengan mereka, mendiamkan mereka, tidak pernah telepon mereka, tidak pernah membantu mereka, cuek dengan mereka, tidak mau mendengar tentang kabar mereka, ada kabar mereka yang susah pura-pura tidak tahu. Ini semua apa? Bentuk memutuskan silaturahmi. Baik. Apa dosa memutuskan silaturahmi? Saya bilang tadi, ketika mengambung silaturahmi, pahalanya besar, maka memutuskan juga dosanya besar.